plot yang dibangun sampai akhirnya dianya masuk, si pembuat filmnya masuk, itu kayak ngasih ruang buat kita juga jadi masuk sebagai penonton. Dengan kehadiran si tim pembuat film, dan di film ini dikasih lihat kan, dikasih lihat orangnya, dikasih lihat alatnya, bahkan sampai suara penerjemahnya aja masuk gitu. Pada saat footage itu mereka yang ngambil, kita relate sama mereka, sama si tim ini, karena kita dikasih lihat manusia-manusianya gitu yang ada di belakang kamera, kameranya kita lihat, alat perekamnya kita lihat gitu, dan bahkan kamera itu dikasih ke orang lain gitu kan, jadi dia hibrid banget sebagai bentuk gitu, mulai dari reportase yang banyak data gitu kayak presentasi data, sampai kita kayak jalan-jalan sama mereka. Dari sisi bahasa aja gitu, pertama penerjemah itu awalnya kita nggak ada orang Vietnam yang memeragakan gimana cara dia mengamati pesawat itu dan kita udah langsung dengernya bahasa Spanyol. Kita nggak denger dia ngomong sama sekali. Terus ada transisinya tuh yang menangkap pilot, yang berhasil menangkap pilot jatuh itu, kita dengar suara dia ngomong dalam bahasa Vietnam, lamat-lamat, tapi yang lebih forefront, yang lebih terdepan adalah suara si penerjemahnya kan. Sampai akhirnya kita dengar filmmakernya ngomong ke penerjemahnya menerjemahkan, orangnya menjawab gitu. Sampai itu gitu. Makanya gue bilang ini rumit banget sebenarnya, kita dibawa ke pengalaman mereka sebagai pembuat film. Iya, gue setuju. Jadi gue ngerasain aja gitu kan, kenapa ya gue rasanya semakin lama semakin deket, dan gue bukan berasa cuma deket sama orang-orang atau subjek yang mereka temuin gitu, tapi gue ngerasanya gue deket sama si tim film ini. Terus gue pikir, oh iya, karena pas mereka ngedit juga ditata kayak gitu, dari lo jauh, objektif, berbasis data, terus lama-lama, oke, ini sekarang lo ikut perspektif gue ya, gitu. Jadi kayak ada proses minta izin kita juga, gitu. Kita nggak tahu-tahu diambil tangannya, bilang sekarang lo ikut gue, gitu. Establishing keberpihakan itu kali ya, karena film ini dibuka dengan pernyataan gitu kan. Begitu muncul Uncle Ho gitu, si Uncle Ho-nya ini dibingkai sebagai satu pihak yang pokoknya dan lo nggak mungkin merepresentasikan dia dalam sudut pandang kebencian gitu, it's impossible gitu kan katanya. Pakai kakek tua lagi bertani kan gitu kan, terus lawan dengan super power gitu loh. Positioning si filmmaker juga, terus detail-detail itu loh, quote, terus detail-detail pabrikan senjata ini yang buat ini, yang terakhir ditutup sama penelitian napalm kan, napalm itu apa aja gitu, siapa yang buat pabrikannya. Yang terakhir itu penelitian gede itu pas Kennedy jadi dan yang makin besar, terus itu diberikan penelitian yang lebih gede untuk nuklir dan ya begitu senjata. Jadi nariknya apa, cukup smooth ya. Iya, pelan-pelan banget. Tanpa kita nggak rasa diguruin gitu. Jadi aliran yang jadi lumayan gede yang disebut sebagai third cinema itu, emang apanya yang ketiga tuh? Ya tentu saja langsung bisa diasosiasikan sama third world ya, solidarity gitu langsung. Tapi apa sih yang ketiga gitu? Ternyata yang ketiga tuh manifestasi solidaric action gitu, lewat kekaryaan. Iya, yang gue pikir kuat banget di manifestasi third cinema itu kan soal apa sih yang lo lihat gitu. Yang seru adalah mereka bisa
ngasih lihat strategi kayak strategic overview gitu, dibelah-belah tuh, dipilah satu-satu sampai akhirnya oke, kalau ada satu kampung ini semua orang, laki, perempuan, orang tua, anak kecil itu semua punya tugas gitu kan, yang pegang senjata tugasnya apa, yang orang tua tugasnya ngapain gitu, jaga rumah, yang anak kecil tugasnya suruh ngambilin ranting-ranting untuk kamuflase gitu. Dengan begitu kan menurut gue mereka nge-breakdown kalau lo sebenarnya adalah pihak yang lemah gitu. Lo Davidnya gitu ya, dia bertarung melawan Goliat gitu. Nah, David tuh ngapain gitu. Jadi yang dikasih lihat bukan kekalahan atau tragedinya gitu ya, tapi ininya perjuangannya. Resistance-nya, perlawanannya kan. Nggak cuma ngasih lihat resistance dalam arti gimana lo menerjemahkan praktik-praktik perang gitu ya, kayak iya kita lihat gitu gimana cara orang melawan dengan senjata, ada bom, ada meriam dan lain-lain, tapi dan ini menurut gue unsur penting juga sih dalam wacana kiri ya, yang lo kasih lihat tuh juga harus humanity gitu, kemanusiaan, bukan cuma teknologi dan bukan cuma senjatanya tapi manusianya gitu. Tapi dibandinginnya juga keren ya, Lis, sama Jenewa terus pada saat ketemu orang-orang biasa. Dia berapa kali nyebutin undang-undang Jenewa itu kan, tentang human rights, peraturan perang itu kan. Mungkin karena itu juga kali ada pertanyaan-pertanyaan awkward kayak lo suka warna apa gitu ya. Kalau gue mikirnya fungsinya apa gitu ya itu buat gue gitu ya. Fungsinya untuk ngebangun karakternya orang-orang Vietnam yang kita ketemu itu gitu ya. Tentu yang paling berkesan si perempuan ini ya, yang mengidentifikasi dalam 50 hari dan 50 malam bom gitu, dikasihin bendera kertas satu-satu gitu kan. Ini kan sebenarnya posisinya dia bukan yang pegang senjata gitu, beda sama dua cowok yang nangkep pilot atau satu pasukan cewek-cewek yang pegang bom gitu. Jadi di situ juga kayak ada anatomi pengorganisasian gitu kan ya, yang sebenarnya kalau kita mau lihat dalam logika kolonial kan pencitraannya itu adalah orang-orang subjek kolonial itu adalah orang-orang yang nggak bisa berorganisasi gitu. Ininya bodoh, ininya struktur berpikirnya berantakan, irasional. Sementara yang kita lihat di sini orang-orang yang amat sangat rasional dan terorganisir gitu, sangat sistematis gitu. Pas gue nonton film ini, yang gue lihat juga itu gitu, kayak anatomi satu masyarakat yang terorganisir dan mampu berjuang gitu. Kalau bahasanya Grace tadi mungkin lebih tepat resistance gitu ya. Ini perlawanan, jadi bukan cuma perjuangan tapi perlawanan gitu. Kerasa hibrid filmnya gitu kan, karena dia pakai beberapa tools yang sebenarnya lebih menggurui gitu ya, imposing lah ya, kayak voice over, grafis gitu, tapi dia mengimbanginya juga gitu dengan kayak menunjukkan anatomi filmnya gitu kan. Kita lihat si film kru, kita dengar bahwa mereka ngomongnya bahasa Spanyol, ada penerjemahnya, orang-orang ini ngomong bahasa Vietnam gitu. Jadi dia nggak, dalam satu film itu nggak dari awal sampai akhir satu posisi gitu kan ya, bahwa nih saya si narator gitu yang terus-menerus ngomong untuk
menunjukkan atau menceritakan sesuatu, dan dengan menceritakan itu tentunya kayak menyuruh lo berdiri di pihak yang sama dia gitu kan. Walaupun grafik-grafiknya emang menarik, tapi yang lebih menarik buat gue sih interaksi dengan subjek-subjek individual ini gitu ya. Karena cara untuk mencapai itu kan sangat-sangat bergantung sama teknologi gitu. Sesuatu yang oleh filmmakernya tuh kadang-kadang dilihat sangat sinis gitu kan ya, teknologi. Padahal di dalam film juga dalam fotografi, pokoknya seni yang ada mediasi teknologinya itu, teknologi kan cuma alat gitu, alat yang harus lo putuskan, alat ini dipakai untuk nutupin kebenaran, menyebarkan kebohongan gitu, atau sebaliknya menjernihkan kuat ya. kebenaran. Gue pakai istilah menjernihkan tuh karena emang dengan potensi rekaman itu kan sebenarnya lo punya potensi untuk menjernihkan atau menghilangkan mediasi di dalam representasi gitu. Pada tahun-tahun segitu itu emang isu gede banget gitu dalam filmmaking, terutama dokumenter. Artinya nih alat dan privilege lo sebagai pembuat film, lo bisa jalan-jalan kemana-mana, lo punya alat, ini alat lo mau pakai buat apa gitu, mau ngomongin versi lo doang atau mau ngomongin versi subjek-subjek lo gitu. Dan gue pikir ini amat sangat berpengaruh nih sama topik yang kita omongin ya, soal keberpihakan, karena kalaupun lo berpihak kan lo sebenarnya bisa aja bilang lo lebih pinter dari orang-orang yang lo bela gitu. Yang detail itu kan cuman aku anggap juga itu apakah itu nagra atau apa, kita sesuai audionya kan, yang dia magnetik, yang magnetiknya detail banget tuh, dikasih lihat. Ada mereknya ya? Sih kita lihat, gue nggak nyatet sih mereknya, tapi kita ngeliat tuh mereknya pas dia ngasih shot, dia ngedit shotnya si alat perekam suara itu bukan nagra sih. Ya itu buat gue yang paling detail dari alat yang mereka pakai. Ya, jadi dia ngasih tahu mesinnya gitu ya, in detail ya sebenarnya, bukan cuma bagaimana orang-orang berperan dalam pembuatannya, tapi juga teknologinya. Dan cara shot itu dibuat nggak kayak ini ya kan, suka ada romantisme, dan ini bisa kita lihat bukan cuma di memamerkan teknologi canggih, tapi juga senjata gitu. Biasanya ada semacam romantisme gitu kan dalam yang dititipkan gitu dengan ngeliat mesin-mesin. Kalau di dalam film ini menurut gue itu kayak fungsi menanamkan kredibilitasnya gitu ya, bahwa Kamal gitu. Jadi gue nggak ngarang nih, gue nggak mengada-ada nih gitu. Ketika orang ini bicara, iya, yang bicara itu memang mereka, karena gue tugasnya merekam. Dan itu buat gue posisi keberpihakan yang king gitu, bahwa lo memilih untuk merekam dan menghadirkan kembali. Gue rasa fungsinya kita melihat alat-alat perekam di situ supaya kita ngerti bahwa itu adalah sesuatu yang emang dikatakan dan terjadi sebenarnya gitu ya. Jadi itu cara membangun kredibilitasnya film ini. Kalau dari awal sampai terakhir nggak ada stylenya terus-terusan kayak sepertiga pertama dan sepertiga terakhir, itu kan lebih mediated gitu rasanya. Jadi elemen yang di tengah ini nih yang penting banget dalam membangun kredibilitasnya mereka gitu. Di tengah membuat kehadiran makernya, bukan lagi dibuat oleh si negara. Ini dikasih kesempatan nggak sih untuk membayangkan editing mereka? Di dalam film ini kita juga lihat dua-duanya kan, ada kamera, ada perekam suara, dan sebenarnya ada scene-scene yang di kayak
pasukan Wan yang tembak bom itu ada beberapa shot atau sequence yang bisu kan. Gue ngerasanya mereka emang menghadirkan style hybrid itu untuk menyediakan kemungkinan gitu ya. Kita berpikir soal editingnya. Nah, dan ngasih kamera ke salah satu dari pasukan penembak meriam itu menurut gue juga ngomongin soal bahwa yang namanya di seni itu adalah sesuatu yang kolaboratif gitu, kita nggak dipisahkan oleh garis yang tegas siapa yang subjek aja yang perlu direkam, lalu ada filmmakernya, lalu ada penonton gitu. Jadi kayak berusaha untuk membuat dinding-dinding pembatas ini lebih luas gitu loh. Dan peran tuh bisa dipertukarkan karena dengan demikian perspektif tuh juga jadi bisa lebih beragam di satu film. Jadi nggak cuma mewakili satu orang doang.